Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usni Fitri Janati dengan NIM 2441106778. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang gametogenesis dan siklus ovarium terkait untuk memenuhi tugas asuhan kebidanan. Yang pertama ada proses pembentukan gametogenesis atau bisa disebut dengan gamet. Proses pembentukan gamet terbagi menjadi dua. Yang pertama, spermatogenesis pada pria. Yang kedua, oogenesis, proses pembentukan sel telur pada wanita. Yang pertama, spermatogenesis. Sebagaimana kita ketahui bahwa spermatogenesis ini terjadi di testis, di mana pada testis ini mengandung saluran yang disebut tubulus seminiferus. Dalam tubulus seminiferus ini terdapat sel induk atau yang disebut spermatogenium. Proses spermatogenesis ini dimulai pada saat setelah memasuki masa puber dan terjadi sepanjang hidup pada pria, atau bisa disebut tidak ada batasnya. Proses spermatogenesis ini perharinya bisa menghasilkan sekitar 100-400 juta per hari spermatim. Spermatim ini akan mengalami pematangan di epididymis dan tentu dipengaruhi oleh hormon testosteron. Baik, agar lebih mudahnya, saya akan mencantumkan gambar di sini. Tadi sudah disebutkan bahwa di tubulus seminiferus ada yang disebut dengan spermatogenium. Spermatogenium atau 2N atau sel induk yang berkromosom diploid atau 2N. Spermatogenium ini akan mengalami banyaknya secara nitoris. Ciri khas dan mitonis jumlah kromosomnya identik atau sama dengan sel induknya, maka nanti akan menghasilkan spermatoid atau primer 2N. Selanjutnya, spermatosit primer ini akan mengalami pembelahan secara meiosis. Diawali dengan meiosis 1, pembentukan 2 spermatoroid sekunder. Di sini terjadi pengurangan kromosom yang tadinya 2N menjadi N. Jadi masing-masing spermatosit sekunder ini memiliki kromosom diaploid atau N. Selanjutnya, si spermatoid sekunder ini akan mengalami pembelahan meiosis 2, menghasilkan spermatoid karena spermatosit sekunder ada 2 dan masing-masing mengalami pembelahan, berarti jumlahnya ada 4 spermatid. Selanjutnya, si spermatid ini akan mengalami pematangan di epididymis membentuk spermatozoa, masing-masing memiliki kromosom yang haploid. Selanjutnya, 4 sel spermatozoa yang fungsional ini mengandung kromosom X dan kromosom Y. Berarti 2 mengandung kromosom X dan 2 lagi mengandung kromosom Y. Nah, inilah yang menentukan jenis kelamin pada individu baru nanti. Kalau sel sperma yang membawa kromosom X mengalami fertilasi, maka individu yang dihasilkannya berjenis kelamin perempuan. Tetapi kalau sel sperma yang mengalami fertilasi membawa kromosom Y, berarti nanti akan menghasilkan individu baru dengan jenis kelamin laki-laki. Lanjut, pergerakan terhadap sperma. Yang pertama ada ekor berperan sebagai alat pada saat sel sperma ini menuju sel telur. Nah, pergerakan ini tentunya membutuhkan energi. Energinya bersumber dari mitokondria yang terdapat di bagian tengah. Karena mitokondria adalah organ sel yang berfungsi dalam proses respirasi seluler yang tujuannya untuk menghasilkan energi. Selanjutnya ada nukleus, berfungsi sebagai penentu sifat dan ada juga bagian akrosom yang banyak mengandung enzim, terutama enzim yang berfungsi untuk menembus bagian sel telur nanti saat fertilasi. Materi selanjutnya, oogenesis, proses pembentukan sel telur pada wanita yang terjadi di ovarium. Berbeda dengan spermatogenesis yang terjadinya dimulai pada saat masa puber, sedangkan oogenesis dimulai sejak organogenesis, yang dimana sebelum lahir sudah dimulai tetapi nanti akan berhenti pada fase profase 1 atau lebih tepatnya oosit primer, dan nanti saat lahir akan terhenti dan dilanjut saat puber sampai menopause. Dilanjut pada saat umur 7 atau 9 tahun, pada umur 7 atau 9 tahun sejumlahnya nanti akan terus berkurang, sekitar 300.000, bahkan nanti akan berkurang lagi sampai 400 atau 500. Nah, sisanya akan diovulasikan di setiap bulannya. Oogeneum 2N akan mengalami pembelahan secara mitosis. Mitosis ini membentuk oosit primer 2N.
Oosit primer ini akan memasuki meiosis 1 membentuk badan polar dan oosit sekunder. Untuk badan polar tidak akan dilanjutkan ke meiosis 2, tetapi akan dilanjut ke meiosis 2 yaitu oosit sekunder. Oosit sekunder inilah yang akan dibuahi atau mengalami fertilasi di tuba falopi. Apabila di oosit sekunder ini mengalami fertilasi, maka akan dilanjut ke meiosis 2. Jadi kalau tidak terjadi fertilasi tidak akan mengalami meiosis 2. Selanjutnya kalau terjadi fertilasi akan dilanjut ke meiosis yang kedua, membentuk satu ootit N dan satu badan polar. Badan polar akan mengalami kenaikan atau degenasi, yang ootit nanti akan berkembang menjadi ovum, dan inilah sel yang fungsionalnya. Jadi oogenum akan membelah secara motoris membentuk oosit primer dan kromosomnya masih di viola, dan oosit primer akan membelah secara meiosis 1 membentuk satu badan pilar dan satu oosit sekunder. Yang badan polar tidak akan memasuki meiosis yang kedua, tetapi yang akan memasuki ke meiosis 2 yaitu oosit sekunder. Itu pun jika terjadi fertilisasi. Selanjutnya, jika oosit sekunder memasuki meiosis yang kedua, maka akan mengalami pembelahan membentuk satu badan polar dan satu ootit. Nah, ootit ini akan menjadi sel telur, atau ootit inilah yang disebut dengan ovum atau sel telur. Dan untuk badan polar ianya akan mengalami demerasi. Jadi perbedaan dengan spermatogenesis selain berdasarkan proses pembentukannya juga bisa dilihat berdasarkan sel fungsionalnya. Kalau spermatogenesis menghasilkan 4 sel fungsional, sedangkan oogenesis hanya menghasilkan 1 sel yang fungsional. Baik, selanjutnya materi tentang siklus ovarium merupakan proses pembentukan ovum sel telur di dalam ovarium yang biasa disebut juga dalam fase folikular. Proses ini dimulai dari hipotalamus atau otak mensekresikan luteinizing, hormon atau LH, dan follicle stimulating, hormon atau FAS ke dalam aliran darah. Kedua hormon tersebut mengakibatkan hormon estrogen meningkat di dalam ovarium, sehingga follikel primer atau oosit primer terbentuk dan lapisan darah pada endometrium mulai tumbuh sekitar 3,5 mm. Setelah itu, follikel primer mengalami meiosis 1 atau pembelahan menjadi follikel primordial atau follikel sekunder, atau bisa juga disebut dengan oosit sekunder. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi terkait tentang siklus ovarium merupakan proses pembentukan ovum sel telur di dalam ovarium yang biasa disebut juga dengan fase folikular. Proses ini dimulai dari hipotalamus atau otak mensekresikan luteinizing, hormon atau LH, dan follicle stimulating, hormon atau FAS ke dalam aliran darah. Kedua hormon tersebut mengakibatkan hormon estrogen meningkat di dalam ovarium, sehingga follikel primer atau oosit primer terbentuk dan lapisan darah pada endometrium mulai tumbuh sekitar 3,5 mm. Setelah itu, follikel primer mengalami meiosis 1 atau pembelahan menjadi follikel primordial atau follikel sekunder, atau bisa juga disebut dengan oosit sekunder. Jadi karena sudah ada LH dan FAS yang dia alirkan di dalam darah, akhirnya terjadilah peningkatan hormon estrogen. Hormon estrogen ini di dalam ovarium itu fungsinya untuk menghasilkan follikel primer atau oosit primer. Selanjutnya, oosit primer ini akan mengalami pembelahan atau meiosis 1 menjadi oosit atau follikel primer atau follikel sekunder. Setelah follikel sekunder terbentuk, mengalami meiosis 2 menjadi follikel de Graaff atau follikel matang, lalu terjadi robekan pada follikel de Graaff yang mengakibatkan ovum keluar dari ovarium atau ovulasi. Nah, nanti si selaputnya akan sobek pada saat dia sudah matang. Si ovum atau inti sel ini dia akan keluar dari ovarium, ditangkap oleh fimbriae, ditangkap oleh tuba fallopi, yang dimana proses keluarnya ovum dari ovarium ini disebut dengan proses ovulasi atau masa subur, di mana masa hidup ovum di dalam tuba fallopi hanya selama 48 jam atau 2 hari. Jika tidak terjadi konsepsi atau pertemuan antara ovum dengan sperma di tuba fallopi, maka ovum akan masuk ke endometrium dan ikut meluruh
bersama lapisan darah yang ada di endometrium yang kita sebut dengan siklus menstruasi. Jadi, proses ovulasi itu atau masa subur terjadi ketika folikel the graft itu mengalami robekan pada selaputnya sehingga ovum keluar dari ovarium menuju ke fimbriae lalu masuk ke tuba Fallopi. Masa hidup ovum di dalam tubuh Fallopi selama 48 jam. Jika tidak terjadi konsepsi, maka ovum akan ikut meluruh bersama lapisan darah di endometrium. Sekian penjelasan materi video dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.